Banyak sekali yang bertanya dan hari ini aku bikin videonya biar kalian tahu kenapa saya murtad. Karena mereka tahu bahwa aku orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus. Aku bukan orang yang percaya pada Yesus Kristus. Aku seorang muslim yang taat, sholat 5 waktu, tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Saya orang yang rajin puasa Senin Kemis dan saya rajin berwirid. Sehingga banyak orang yang tidak percaya, kok bisa Nelinda kok murtad? Ya mau murtad atau apapun, saya mau bilang bahwa hidup kita manusia ada di tangan Tuhan. Salam saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Dan terima kasih buat Anda yang selalu mau menonton video dari saya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Oke, puji Tuhan, haleluya. Saya harapkan Anda semua sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin memposting tentang kesaksian daripada seorang wanita yang luar biasa, di mana dia dulunya orangnya sholatnya sampai taat, tapi akhirnya dia bisa bertobat dan percaya Yesus dan meyakini tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita akan lihat video selengkapnya. Oke, hari ini saya mau share tentang kenapa sih aku menjadi seorang yang murtad. Nah, sesuai dengan latar belakang foto saya ini foto kurang lebih sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu. Karena saya murtad sudah 10 tahun. Banyak orang yang tidak menemukan jawabannya kenapa Nelinda murtad. Banyak sekali yang bertanya dan hari ini aku bikin videonya biar kalian tahu kenapa saya murtad. Karena mereka tahu bahwa aku orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus. Aku bukan orang yang percaya pada Yesus Kristus. Aku seorang muslim yang taat, sholat 5 waktu, tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Saya orang yang rajin puasa Senin Kemis dan saya rajin berwirid. Sehingga banyak orang yang tidak percaya, kok bisa Nelinda kok murtad? Ya mau murtad atau apapun, saya mau bilang bahwa hidup kita manusia ada di tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur hidup kita, bukan manusia. Jadi tidak usah Anda murtad-murtadin saya, kafirin saya soal mati saya hidup, mati saya masuk neraka atau masuk surga. Itu adalah kuasa Tuhan. Dan saya percaya saya diselamatkan karena saya percaya pada Yesus Kristus. Nah, ceritanya begini. Saya punya seorang teman dari Bali, namanya Bu Ayu. Beliau seorang Katolik, dan pada waktu dia datang di saya, dia sedang punya pergumulan dan dia minta tolong sama saya untuk mengantarkan dia pada seorang teman, sepasang suami istri teman saya yang pendoa di Temanggung. Jadi saya telepon Dokter Lisa. Dok, ini ada Bu Ayu mau minta didoain, dia punya pergumulan. Oke, katanya besok aja datang. Jadi besok saya ke sana, saya ngantarkan ke sana, dan sebelum ke rumahnya beliau berdua, saya mampir sholat asar dulu karena saya belum sholat asar. Saya sholat asar dulu baru saya ngantar dia. Dan ketika sampai tiba di rumahnya beliau, Bu Ayu sharing dengan mereka dan saya duduk terpisah tempatnya dengan mereka. Kemudian saya dengar Dokter Irawan bilang, "Mah, mari kita doakan Bu Ayu." Jadi saya melihat mereka berdua menumpangkan tangan di atas kepala Bu Ayu. Mereka berdoa dan saya hanya melihat aja gitu. Oh, begini cara orang Kristen berdoa. Tapi tiba-tiba ada suara yang bisikin di hati saya. Orang berdoa kok kamu menteleng? Saya ada rasa malu, terus saya merem aja. Tapi bukan berarti saya ikut mereka berdoa, no. Tidak. Ketika saya merem itu, saya merasakan ada juga orang menumpangkan tangan di kepala saya. Saya pikir, Ibu Dokter Lisa atau Dokter Irawan ngapain? Kan aku nggak minta didoain. Kenapa mereka doain aku? Aku pikir gitu. Ngapain sih orang Kristen nih? Aku pikir gitu. Terus aku coba micingkan mata saya untuk melihat kakinya. Kan bisa terlihat kakinya Dokter Lisa atau Dokter Irawan.
Saya micingkan mata saya dan saya melihat jubah putih yang bersilau. Masih berpikir saya begini, jin siapa sih yang siang bolong begini, kok masih ada jin kayak begini gitu. Siapa sih? Penasaran saya, dan saya mengangkat wajah saya untuk melihat, dan benar-benar saya buka mata saya. Saya mau lihat wajahnya dengan jelas. Jadi saya tidak micingkan mata lagi, saya langsung melihat gitu. Dan saat saya melihat dia, di saat itulah saya lemas, badannya seperti tidak bertulang, dan saya terjatuh dari sofa. Saya tersungkur jatuh. Yang saya lihat adalah Yesus Kristus. Wajahnya seperti yang saya kenal waktu saya kecil dulu. Wajah itu tidak asing buat saya. Dan orang inilah yang datangin saya 4 tahun sebelum hari itu. 4 tahun berturut-turut. Dia selalu datang di tidur saya. Tapi saya selalu reject. Karena saya pikir itu kan hanya mimpi, itu kan bunga tidur. Dan saya tidak mempercayai itu. Jadi saya reject dari pikiran saya. Dan saya tidak menganggap sesuatu hal akan terjadi. Dan hari itu, hari ketika Bu Ayu didoakan, di saat itu, saya didatangi Yesus. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat Yesus. Dan saya tidak berdaya, saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya. Saya terjatuh karena saya rasanya seperti tidak bertulang, hanya seonggok daging. Saya benar-benar tidak bertulang. Di situ saya menyadari bahwa saya hanya sebagai manusia biasa yang tidak punya kuasa apapun. Saat itu saya menangis dan saya bilang, oke, saya kembali menjadi anak. Dan saat itu saya bilang, jadikan aku alatmu. Saya tidak tahu kenapa saya mesti ngomong begitu. Sekarang baru saya tahu. Ternyata itu Roh Kudus yang mengajarkan aku. Dan tadi yang menegur saya melihat mereka doa, itu juga Roh Kudus. Wow, sekarang saya semakin mencintai dia. Pergumulan saya sebelum saya dijamah luar biasa. Saat saya memutuskan, jadi saya bercerai tahun 2010, bercerai secara resmi. Jadi di saat kita dalam proses beberapa bulan itu, saat itulah saya dijamah Tuhan. Sehingga saya bisa kembali ke Kristen, tapi saya menguruskan perceraian itu sampai akhirnya kita bercerai. Ya, kalau ditanya kenapa sih bercerai? Karena ada pergumulan yang tidak bisa kita selesaikan. Dan tidak ada titik temu pada saat itu, sehingga kami memutuskan untuk berpisah. Anak kami 3 orang dan semuanya muslim, dan muslim yang taat. Sebelum orang rame-rame berjilbab, berhijab seperti sekarang, saya dan anak-anak saya sudah berhijab. Buktinya itu foto saya. Foto saya cantik-cantik semua berhijab. Dan setelah saya menyatakan iman saya bahwa saya sudah jadi pengikut Yesus, benar-benar terjadi satu perpecahan dalam rumah tangga saya. Anak-anak saya yang lain, tidak nomor 1 dan nomor 2, tidak bisa menerima kenyataan ini. Dan benar-benar anak saya yang pertama nangis berhari-hari, bahkan mungkin sampai saat ini pun dia masih menangisi saya. Karena dia katakan, ibu, kalau ibu murtad seperti begini, saya nanti kelak kalau ibu meninggal, saya tidak bisa mendoakan ibu, saya tidak bisa yasinkan ibu. Karena kita sudah berbeda keyakinan. Saya bilang, gak usah kamu khawatirkan, gak usah kamu tangisi ibu. Ada orang-orang lain, saudara-saudara seiman ibu nanti yang mengurus ibu, jangan khawatir. Tapi toh dia tetap menangis dalam setiap doanya. Setiap sujudnya dia bilang, dia menangis. Bukan hal yang mudah buat saya. Bukan hal yang mudah. Dan setiap malam saya berdoa, Tuhan, selamatkan anak cucu saya. Selamatkan mereka Tuhan.
Jangan kau biarkan mereka berjalan ke dalam sampai terjatuh di dalam jurang kekelaman, Tuhan. Tuhan, selamatkan mereka. Aku percaya kalau Engkau menyelamatkan aku, Engkau juga akan menyelamatkan anak cucuku, karena Engkau sudah meteraikan mereka dengan kuasa darah-Mu. Jangan biarkan mereka tersesat, Tuhan. Satu pergumulan yang berat buat aku, karena aku bisa mendoakan orang lain, tapi anakku sendiri, darah dagingku sendiri, bagaimana? Dulu aku berpegang teguh dengan keimananku, dan aku selalu reject kalau ada teman yang menginjili aku atau keluargaku. Aku berpegang pada satu ayat, dan aku percaya itu. Aku yakin bahwa agama yang aku anut adalah agama yang benar. Agama Kristen, betapa bodohnya orang-orang Kristen. Percaya sama Yesus yang manusia biasa. Dan setahu saya apa yang diajarkan Ustadz saya, bahwa Alkitab itu sudah dirubah. Walaupun saya tidak tahu yang aslinya di mana. Saya bukan orang yang percaya kepada Yesus, karena saya berpegang pada satu ayat pendek dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa, Allah itu satu dan tidak diperanakan. Bagaimana mungkin Yesus dikatakan Tuhan? Bagaimana Yesus dipercayain sebagai Tuhan sama orang Kristen? Betapa bodohnya orang Kristen. Buktinya dia mati dan disalibkan. Kenapa dia tidak tunjukkan kuasanya kalau dia memang Tuhan? Atau dilepaskan dirinya dari kayu salib itu kalau memang dia Tuhan? Saya tidak percaya, saya bukan orang yang percaya pada Yesus. Maaf, saya bukan orang yang percaya. Tapi hari itu, saya benar-benar takluk di bawah kaki Yesus. Saya percaya bahwa dia Allah yang penuh kuasa, Allah yang berdaulat dan berkuasa penuh atas kehidupanku. Dia yang mengendalikan seluruh hidup, bukan Tuhan yang lain. Banyak hal saya alami. Saya banyak mengalami Tuhan. Saya mengalami Yesus luar biasa. Dan saya tahu di dalam nama Dia ada kuasa yang besar. Di dalam nama Dia ada mujizat. Saya alami. Saya bisa katakan begitu. Saya mau cerita juga tentang bagaimana nasib jilbab saya. Semua relasi saya tahu saya seorang muslimah dan saya berhijab. Sebelum orang lain berhijab, saya dan anak saya sudah berhijab duluan. Waktu saya memutuskan untuk mengikuti Yesus, saya masuk ke gereja. Jadi itu kalau nggak salah mungkin kejadian itu hari Rabu atau Kamis sore. Dan saya memutuskan, oke, saya hari Minggu mau ke gereja. Saya ke gereja dengan masih berhijab. Dan saya ketika masuk gereja, tidak ada satupun orang bertanya, "Hei, kenapa kamu ada di sini orang muslim?" Atau pastornya bertanya, "Kenapa sih kamu ada di sini?" Gak ada yang memperhatikan, bukan memperhatikan, gak ada yang mengintimidasi atau bertanya gitu. Gak ada sama sekali. Ngapain sih kamu di sini? Kamu kan orang muslim, ngapain kamu di sini? Gak ada yang bertanya begitu atau yang memperlakukan aku dengan tidak baik. Semua orang yang melihat saya hanya diam dan tersenyum aja. Saya masuk ke gereja, saya berlutut.
Dan saya berdoa, Tuhan, ini aku datang padamu, aku cari Engkau. Beberapa bulan saya lakukan itu. Saya masih berjilbab. Kan ada setahun lah saya berhijab. Sampai satu waktu ada kakak saya dari Papua datang, nginap di rumah saya, dan ketika dia lihat saya berangkat kerja masih berhijab, dia bilang, "Kankah kamu sudah menjadi seorang Kristen? Kenapa kamu masih berhijab?" Saya bilang, tidak mudah untuk melepaskan ini. Akan membuat orang terkejut. Dia bilang, kalau kau tidak mau mengakui Yesus di hadapan manusia, Yesus juga akan menyangkal engkau di hadapan Bapa. Aku terkejut gitu. Oh iya, ada ayat itu. Oh jangan Tuhan. Aku bilang, Tuhan Yesus ampuni aku Tuhan. Terus dia bilang, aku tahu kamu bertahun-tahun menggunakan itu, dan bertahun-tahun, puluhan tahun orang tahu kamu seorang muslim. Kamu berdoa minta kekuatan dari Roh Kudus untuk menguatkan kamu untuk bisa mengambil satu keputusan itu. Itu kurang lebih 2 atau 3 bulan kemudian saya berdoa terus minta untuk Tuhan kasih kekuatan dan keberanian buat saya untuk menyatakan kebenaran ini. Dan akhirnya aku berani melepaskan hijab itu. Ketika aku bertemu dengan relasi saya, banyak orang yang kaget. Loh, kok nggak berhijab? Dan aku bercerita, maaf, aku sudah setahun menjadi pengikut Yesus. Aku sudah menjadi seorang Kristen. Aduh, sayang banget, Bu. Sayang banget loh. Ibu lepaskan iman ibu. Sayang banget loh, Bu. Ibu kan tahu kalau ibu murtad seperti begini, kemana jalannya, arahnya? Neraka jahanam loh, Bu. Sayang loh, Bu. Sayang banget Ibu, sayang banget Ibu. Saya bilang, no, tidak ada yang perlu disayangkan. Karena aku menemukan Allah yang benar, Allah yang hidup. Dia berkuasa atas kehidupan saya. Dan dengan darahnya yang kudus, dia sudah meteraikan aku, dan aku tidak akan masuk neraka jahanam. Surga tempatku. Aku bilang, aku percaya itu. Aku sudah diselamatkan. Maaf, ada yang sampai menangis, memohon agar aku kembali. Kenapa aku tinggalkan agamaku? Aku bilang maaf. Aku pun ikut menangis. Maaf. Aku tahu kamu sayang aku. Tapi maaf kalau kamu minta aku untuk kembali lagi. Maaf. Aku mengalami Tuhan. Dia nyata dalam kehidupan saya. Dia benar-benar saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya alami dia. Dan kembali lagi ke anak-anak saya. Pertentangan itu terjadi. Tapi saya mau buktikan bahwa hidup saya jauh lebih baik. Hidup saya jauh lebih penuh damai sejahtera dan sukacita dalam kondisi apapun. Dibandingkan dulu saya banyak uangnya, tetapi saya dalam keadaan depresi berat. Bahkan sempat mau bunuh diri. Saya akan cerita di video-video saya yang akan datang bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saya di saat saya melakukan percobaan bunuh diri sampai 2 kali. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Bagaimana ketika saya ekonominya sedang terjatuh, bahkan saya di minus, saya tidak punya uang lagi untuk memberi makan buat anak-anak saya, tidak bisa membayar pembantu. Saat itu Tuhan turun tangan mengatasi itu. Nanti saya berikan kesaksian saya lagi bagaimana Tuhan menolong saya. Di saat saya sakit, yang sudah harus operasi, bahkan sakit yang berat, Tuhan menolong saya. Saya banyak mengalami Tuhan dibandingkan mungkin orang yang terlahir dari Kristen dan sampai tua dengan Kristennya, tapi dia tidak mengalami Tuhan. Saya banyak sekali
mengalami Tuhan. Bahkan di saat corona seperti begini, saya tidak stres karena pekerjaan saya tidak berjalan sebagaimana yang saya inginkan. Tapi Tuhan luar biasa. Sukacita damai sejahteranya terus ada di dalam sini. Saya bisa terus ada sukacita. Itu kenapa? Roh Kudus ada di dalam aku. Saya bukan orang Muslim yang KTP. Dan itu semua orang yang mengenal aku tahu siapa aku. Tolong setelah video ini saya rilis, jangan Anda murtadkan aku, kafirkan aku, menghujat aku. Karena hak untuk memilih agamaku adalah pribadi aku, bukan kamu. Agamamu, agamaku. Tidak perlu menghujat dan tidak perlu kalian membesar-besarkan apabila ada orang Kristen menjadi mu'alaf. Karena tanpa Anda tahu, tidak perlu kami besar-besarkan, lebih banyak lagi orang Islam yang masuk agama Kristen. Kenapa? Karena mereka mengalami Tuhan. Mereka merasakan jamahan Tuhan, bagaimana Tuhan menjamah hidup mereka, bagaimana Tuhan Yesus menolong mereka. Negara ini negara Bhinneka Tunggal Ika, milik kita bersama, bukan milik agama tertentu. Jadi tidak perlu menghujat, tidak perlu mengkafir-kafirkan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus juga ada di dalam kamu. Setelah mendengar video saya ini, karena dalam Yesus itu ada damai sejahtera dan sukacitanya. Dan dia berfirman di dalam Yohanes 14 ayat 6, dia berfirman, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Bagaimana mungkin kita datang kepada Allah tanpa melalui titiannya ini? Titiannya ini adalah Yesus Kristus. Dialah yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Kenapa? Karena kita manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sudah ada jurang pemisah antara kita dan Tuhan dengan Allah Bapa. Walaupun kau teriak-teriak di sini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong aku. Tapi ada jurang pemisah antara kita. Allah kudus dan kita orang berdosa tidak mungkin bersatu. Harus ada jembatannya, dan jembatannya ini adalah Yesus Kristus yang menyambungkan kita. Tanpa dia kita tidak akan nyambung ke Allah. Dan saya bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Saya sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kesaksian saya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Yang masih ragu di sana, percayalah bahwa di dalam Yesus segala persoalanmu diberi jalan oleh Yesus. Bukan berarti bahwa kalau kamu menjadi pengikut Yesus, masalah beratmu, jadi kamu mengalami di dalam hidup itu tidak mengalami masalah. No, justru di dalam menjadi pengikut Yesus banyak sekali masalah yang akan menerpa. Tetapi kita pegang firman Tuhan. Dia berjanji bahwa walaupun di lembah kekelaman sekalipun, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan ada menyertai kita. Jadi kita tidak perlu takut. Dalam masalah sesulit apapun, Tuhan ada. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Aku banyak sekali mengalami Tuhan Yesus. Aku banyak sekali mengalami dan banyak sekali berkat yang Tuhan berikan buat aku. Aku percaya
kamu yang masih ragu mendengar video saya ini, kamu lebih percaya dan mengambil keputusan mengikuti Yesus, jalan kebenaran itu. Jangan ragu, jangan takut diintimidasi. Tuhan ada menyertai kamu. Apabila kamu menangis di kakinya, minta ampun sama Tuhan dan percaya, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Bertakhta dan berkuasalah dalam hidupku, jadilah pemegang tunggal hidupku. Dia yang berkuasa. Jangan takut, dalam masalah sesulit apapun, pasti dia kasih solusinya. Karena dia Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Aku percaya Tuhan punya cara untuk menyelamatkan anak cucu. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan besok, mungkin bukan tahun ini, mungkin bukan tahun depan. Tapi dia punya cara untuk menyelamatkan anak cucu. Aku tidak pernah, bahkan mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini. Tapi aku percaya dia sudah meteraikan aku dengan darahnya. Anak cucuku yang lahir dari rahimku, yang mengalir darahku, juga akan diselamatkan Tuhan. Itu doaku dan aku percaya itu. Oke, demikian video kesaksiannya, dan biarlah video kesaksian ini bisa memberkati kita, dan mari kita terus setia kepada Tuhan Yesus dan kita terus melayani Tuhan. Ya, semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.